Hai guys, saat ini kita berada di Dusun Weru, Desa Nggolo, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri. Saat ini kita mau berbincang-bincang dengan salah seorang warga GKJ Purwantoro, Pepantan Nggolo yang saat ini sedang memiliki sebuah usaha. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol gitu. Nah, selamat siang Mbak Tia. Selamat siang Mbak Afi. Oh iya, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya, sehat. Nah, Mbak Tia, kita pengen tahu nih usaha yang dijalani Mbak Tia saat ini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol supaya teman-teman tahu apa usahanya Mbak Tia. Nah, usahanya Mbak Tia itu bergerak di bidang apa ya? Jadi saya itu punya usaha peternakan kelinci. Peternakan kelinci. Nah, kira-kira Mbak Tia bisa jelaskan nih sama kita sejak kapan Mbak Tia punya usaha ini, terus latar belakang Mbak Tia sampai mendirikan usaha ini itu apa? Nah, kira-kira saya punya usaha ini tuh sejak 5 bulan yang lalu. Nah, itu berawal dari karena ada ini Mbak, COVID. Nah, tapi sebelum itu saya sudah hobi dengan yang namanya kelinci. Jadi Mbak Tia mendirikan usaha ini dalam kondisi COVID ini ya, betul. Pandemi. Sudah 5 bulan berjalan. Nah, Mbak Tia yang dijual produknya apakah hanya kelinci atau ada produk lain juga yang dijual dalam bisnis ini? Kalau untuk saat ini sih saya fokusnya hanya di kelinci. Apa yang mendasari membuat Mbak Tia tertarik ketika Mbak Tia memutuskan hewan kelinci yang menjadi bisnisnya Mbak Tia? Nah, dulu kan tunangan saya itu sudah dari dulu punya usaha kelinci itu. Nah, mulai dari itu saya mulai tertarik dengan hewan yang namanya kelinci. Nah, kebetulan pas kontrak kerja saya habis, nah saya cari kerjaan susah, apalagi di tengah keadaan corona seperti ini. Nah, saya juga dulunya punya angan-angan sih, pengen usaha. Lah mungkin ini jalannya Tuhan dikasih usaha kelinci ini. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memelihara kelinci yang bisa saya gunakan untuk usaha. Luar biasa ya. Jadi awalnya Mbak Tia itu bekerja berarti ya? Iya. Sebelum usaha ini, dan akhirnya Mbak Tia memutuskan untuk usaha ini. Jadi di tengah kondisi yang sulit untuk mencari kerja, Mbak Tia punya ide untuk usaha kelinci. Luar biasa sekali. Nah, di dalam usaha ini Mbak Tia pasti mengawalinya dengan modal. Bisa Mbak Tia ceritakan awal mula modal ketika Mbak Tia memulai usaha ini, mungkin bisa dijelaskan berapa dan mungkin berapa kelinci yang pertama Mbak Tia beli untuk memulai usaha ini. Nah, jadi saya itu mulai usaha itu dulu ada satu kandang. Nah, kandangnya itu bikin sendiri, cari bambu-bambu sendiri kayak gitu Mbak. Terus awal mulanya itu saya beli 2 kelinci jantan, kemudian ada 3 ekor kelinci betina. Itu awal mula sekali. 2 kelinci jantan dan 3 ekor betina. Berarti 5 ya, iya, pertama. Iya. Terus itu kira-kira untuk kandang, untuk kelinci yang dibeli itu mengeluarkan modal berapa itu? Kira-kira kalau untuk semua kandang, kelinci, peralatannya, dan juga ada pakan pertamanya itu sekitar 5-6 juta. 5-6 juta. Apakah itu dari modalnya itu dari milik Mbak Tia sendiri atau Mbak Tia dari mana sumber modal itu? Dari saya sendiri. Oh ya. Tadi kan Mbak Tia bilang kalau Mbak Tia pertama membeli 2 ekor jantan dan 3 ekor kelinci betina. Dalam prosesnya itu butuh berapa lama hingga Mbak Tia bisa menjual kembali kelinci-kelinci tadi?
atau ada proses-proses tertentu yang harus dijalani hingga kelinci tadi bisa mungkin sampai memiliki anak, sampai siap dijual, itu butuh proses berapa lama, prosesnya apa saja? Nah, karena saya kan dari mulainya itu beli yang 3 betina. Ya. Nah, 3 betina itu yang satu kebetulan dari tempat pembelinya sudah hamil. Oh, Nah, iya. yang 2 itu usia siapan. Jadi kalau usia siapan itu antara 6 bulan, 5,5 sampai 6 bulan. Itu siap untuk siap. Siapan itu maksudnya nanti tinggal sedikit lagi bisa dikawinkan. Oh ya. Gitu. Nah, itu mulai dari itu karena ada yang sudah hamil, jadi 1 bulan kemudian itu sudah ada yang melahirkan. Jadi sebulan pertama Mbak Tia menjalani bisnis ini sudah menghasilkan anak-anak kelinci. Ada berapa jumlah anak kelinci yang dihasilkan pada bulan pertama? Bulan pertama itu kira-kira ada 5 anak kelinci dari satu induk. Dan ketika sudah ada 5 anak kelinci yang ada, apakah itu langsung terjual atau bagaimana? Tidak Mbak, jadi itu harus menunggu dulu. Karena kelinci itu ada prosesnya yang namanya pertama itu kawin, dikawinkan itu usia 7 bulan. Ketika kelinci itu sudah usia 7 bulan dan siap dikawinkan, itu dikawinkan, nanti hamil sekitar usianya antara 30 hari sampai 35 hari baru melahirkan. Itu proses kehamilannya selama 30 sampai 35 Terus, hari. Dari proses melahirkan sampai siap dijual itu anaknya itu usia 2 bulan. 2 bulan baru bisa siap untuk dijual. Rata-rata satu induk kelinci itu bisa menghasilkan 5 ya tadi. Minimal 5 ya. Iya. Nah, dari kelinci-kelinci yang sudah siap jual tadi, kira-kira harga jual per kelincinya itu berapa? Kalau saya biasanya mengeluarkan bisa saya jual itu sekitar usia 2 bulan. Nah, kalau usia 2 bulan itu satu pasang pasarannya 150.000. 150.000 per pasang. Kira-kira Mbak Tia dalam 1 bulan itu bisa menjual kelinci berapa ekor? Itu tergantung indukannya. Kalau misalkan pernah saya itu selama 5 bulan ini itu mengawinkan sekaligus 2 indukan. Itu dalam sekali kawin 2 induk. 2 induk. Itu menghasilkan satu indukan itu 6 anak, menghasilkan 6 anak. Dan jadikan kalau 2 indukan 12. Ya. 12 anak. 12 anak. Itu kalau satu pasang jadi sudah 6 pasang. Jadi tinggal dikalikan 6 pasang itu dalam sekali jual ya dikalikan 150.000 tadi. Per pasang 150 ya. Jadi kalau jual kelinci itu atau beli itu harus per pasang ya? Enggak juga. Bisa juga kalau mau beli betinanya atau jantan, tapi biasanya rata-rata itu kalau jantannya itu lebih murah. Lebih murah. Kalau betinanya itu lebih mahal. Kira-kira kalau mau beli betinanya aja berapa? Kalau betinanya itu kalau usia 2 bulan itu 100.000. Kalau jantannya aja 50.000 berarti. Oh iya. Nah, dari semua proses tadi pasti ada dong yang namanya biaya operasional. Kira-kira dalam 1 bulan itu biaya operasional yang dibutuhkan itu berapa dan untuk apa aja dalam proses perawatan kelinci tersebut? Nah, kalau untuk yang sekarang karena kelincinya sudah lumayan berkembang, beranak itu kira-kira 500.000 satu bulan. Per bulan ya, untuk makan, untuk beli pakan, untuk beli nanti jamunya, ada jamunya. Nanti kalau misalkan kebutuhan lain-lainnya, misalkan ada yang sakit, beli obatnya. Berarti untuk operasional rata-rata 500.000 per bulan ya. Saat ini kelinci yang dimiliki, stok yang ada kira-kira ada berapa? Dari 5 ekor tadi sekarang sudah jadi sama anakannya sudah 40 lebih. Sudah 40 lebih. Wah, sudah banyak ya. Sudah lumayan banyak saat ini kelinci yang dimiliki oleh Mbak Tia. Nah, dalam sebuah bisnis atau apapun biasanya kan ada yang namanya hambatan gitu. Nah, selama Mbak Tia merintis bisnis ini selama 5 bulan,
hambatan apa aja yang Mbak Tia alami, suka dukanya ketika menjalani bisnis ini? Mungkin bisa diceritakan. Dan namanya juga ternak, itu pasti ada yang namanya kematian. Nah, kelinci kadang kelincinya itu ada yang mati, ada yang kembung karena ya musimnya sekarang musim hujan, itu biasanya ada yang mencret kayak gitu, ada yang kembung tiba-tiba mati. Kelinci juga bisa stres, ada yang stres kayak gitu. Itu hambatannya. Terus karena sekarang sedang kondisinya juga seperti ini, ya ada COVID ini, harga jualnya ya agak menurun sekarang. Per pasangnya? Iya. Per ekor atau per pasangnya? Iya. Nah, ketika tadi kan Mbak Tia bilang kelinci itu bisa sakit, bisa stres. Dalam proses untuk mengatasi ketika kelinci itu sakit, apakah Mbak Tia bisa sendiri melakukan itu, atau kalau sakit ada dokternya atau bagaimana, seperti itu ya mungkin? Dan kalau stres itu yang terjadi apa dengan kelinci itu maksudnya? Nah, kalau biasanya kalau ada yang kembung, ada yang mencret, itu biasanya saya obati sendiri. Terus ada yang gudik, itu bisa diobati sendiri. Berarti Mbak Tia sudah belajar ya maksudnya cara untuk merawat ketika sakit, ketika kelinci itu butuh perlakuan khusus gitu. Apakah ketika kelinci stres itu memberi dampak tersendiri untuk proses-proses yang dijalani tadi, seperti perkawinan, seperti itu? Iya, jadi kalau namanya kita punya hewan atau kesayangan itu kan juga harus disayangi kayak gitu. Kalau waktu stres, dia bisa aja kalau dalam kondisi hamil, anaknya kalau melahirkan nanti anaknya bisa dimakan. Terus bisa keguguran, melahirkan belum pada waktunya atau prematur, tidak mau menyusui, seperti itu anaknya, tidak mau merawat anaknya, pokoknya gitu. Oh, jadi itu hewan pun sama dengan kita ya. Betul. Sebagai manusia perlu perlakuan yang baik, perlu mungkin diperhatikan, dan dia juga bisa merasakan ketika diperlakukan dengan baik atau tidak baik. Nah, makasih ya Mbak Tia buat infonya, buat informasi tentang bisnis kelincinya. Nah, saya mau tanya lagi, dalam proses pengembangan bisnis ini, bagaimana strategi pemasaran Mbak Tia untuk memasarkan si kelinci-kelinci tersebut? Kalau selama ini saya memasarkannya melalui media sosial, melalui Facebook, ada forum-forum jual beli seperti itu, melalui WA, story WA, kemudian melalui ada grup WA khusus yang namanya peternakan. Jadi peternak-peternak itu berkumpul jadi satu, diwadahi di grup itu, nanti bisa sharing share kayak gitu, jual di situ. Oh gitu, jadi ada grup-grup tertentu di sosial media yang Mbak Tia ikuti ya. Jadi info atau mungkin Mbak Tia mau jual, mau apa, bisa dilakukan di situ. Nah, seperti layaknya orang yang berbisnis, pasti punya angan-angan, punya harapan, punya rencana untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki. Apalagi Mbak Tia masih merintis ya, baru 5 bulan. Kira-kira apa harapan dan rencana yang Mbak Tia akan kerjakan, Mbak Tia akan lakukan untuk mengembangkan bisnis ini? Kalau untuk saat ini sih saya melakukan melakukan yang terbaik lah untuk kelinci ya, merawat dengan baik. Ya intinya kalau harapannya ke depan ya bisnis ini bisa berkembang, berjalan dengan baik seterusnya, dan nanti bisa berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya kalau kan kalau semakin besar nanti bisa ada pekerja, mungkin kayak gitu. Angan-angan saya ke depannya sih seperti itu, bisa memperkerjakan orang lain juga. Luar biasa. Jadi Mbak Tia punya angan-angan, kalau bisa bisnis yang Mbak Tia jalani bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang ya, terima kasih ya Mbak Tia buat informasinya mengenai bisnis kelinci ini. Nah, teman-teman, kita yang tadinya mungkin nggak tahu bagaimana kelinci itu hidup, bagaimana proses kelinci itu siap untuk dikawinkan, hingga akhirnya setiap kelinci menghasilkan berapa
anak, seperti itu kita sudah dapat informasi dari Mbak Tia. Ini sangat berguna sekali buat kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini berminat atau pengen cari-cari kelinci, bisa banget ya cari informasi dari Mbak Tia ini. Gimana Mbak Tia? Bagi teman-teman mungkin yang mau cari kelinci untuk merawat atau belajar dulu, atau kita sama-sama tahu tentang jenis kelinci atau apa, bisa langsung datang ke kandang kesini. Iya. Atau bisa WA dulu. Oh ya, nanti Gitu. Nomor WA dan alamatnya bisa dicantumkan di deskripsi ya, bisa dilihat nanti. Nah, sebelum beli juga boleh loh tanya-tanya dulu, nggak usah langsung beli, tapi tanya bagaimana tentang kelinci itu gitu ya Mbak Tia ya. Jadi kita bisa sharing-sharing sama-sama. Makasih banyak ya Mbak Tia buat bincang-bincangnya siang ini gitu. Sangat apa ya, sangat inspiratif gitu. Seorang yang masih muda tapi punya ide untuk berbisnis dan suka dengan dunia apa ya, hewan gitu, dan Mbak Tia bahkan punya cita-cita untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Sangat luar biasa. Terima kasih buat kesediaan Mbak Tia waktunya untuk berbincang-bincang. Ya, demikian teman-teman perbincangan kita saat ini dengan Mbak Tia. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita bincangkan dapat berguna buat kita semua, dapat menjadi berkat buat kita semua, menambah wawasan kita. Amin ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah teman-teman, saat ini kita mau lihat kandang kelincinya Mbak Tia. Kita mau lihat jenis-jenis kelinci apa aja yang dipelihara Mbak Tia. Nah, mungkin Mbak Tia bisa dijelaskan kelinci-kelinci yang Mbak Tia pelihara ini jenisnya ada apa aja, ada berapa, terus nama-nama jenisnya itu mungkin apa, seperti itu. Nah, kebetulan kalau saya Mbak, ini ada 3 jenis kelinci. Ada rek, terus lokal, dan juga NZ. Nah, kalau yang rek itu yang seperti ini. Ini namanya rek. Ya. Terus ini Hulan Loop atau Jadi, biasa HL. bedanya dari bentuknya ya? Iya, bentuknya HL. Kalau yang rek kayak gini, ini bisa untuk daging ataupun hias. Kalau yang HL Hulan Loop kayak gini, ini untuk hias. Hanya untuk hias saja. Iya. Kalau yang ini bisa untuk dua-duanya. Berarti kalau untuk ke daging itu yang suka dibuat sate gitu ya? Rica-rica. Oh, rica. Terus ada lagi yang NZ. NZ. Yang mana itu Mbak Tia? Yang putih. Oh, yang bersih-bersih Nah, itu. yang ini. Yang ini bersih-bersih kayak gini. Ya, itu NZ. Ini bisa untuk hias juga untuk pedaging, tapi biasanya dipakai untuk pedaging karena berat badannya lebih besar. Ibarat orang ini bule gitu ya. Matanya merah, putih. Iya, berbeda dengan yang lain gitu jenisnya. Terus nah di sini yang mana nih? Kelinci yang jantan, kelinci yang betina, terus kelinci yang sudah siap untuk dikawinkan, siap untuk dijual. Mungkin bisa dikasih tahu yang seperti apa kelinci-kelinci, atau yang lagi hamil. Nah, kalau kebetulan kalau pejantannya hanya ada 2 ini. Kalau ini kelinci yang siap dikawinkan juga. Kalau ini hamil. Oh, ini hamil. Iya. Ini punya anak. Oh, wah, kelincinya punya anak. Anaknya ini usianya baru 19 hari. Lincah sekali. Ada berapa anaknya? Ini 6, Enam. tapi mati 1. Yaitu tadi karena ada cuaca hujan biasanya. Biasanya dia mulai aktif setelah berapa hari setelah lahir? Mulai 2 minggu itu sudah bisa melihat. Kalau ini anak-anak siap dijual? Kalau ini ya hampir siap dijual, belum ada 2 bulan. Kalau yang ini juga sudah siap dijual? Ini belum, sebentar lagi ini saudaranya ini. Oh, Jadi bareng ada 6. ya. Iya, iya. Berarti
ini mendekati siap dijual ya? Iya. Kalau yang ini baru disapih. Oh, biasanya dia butuh berapa lama untuk menyusui? Maksudnya di sapi itu habis selesai menyusui Iya, dari iya. induknya kan? Berapa lama biasanya? Kalau saya rata-rata sih 40 hari sudah bisa disapih, tapi kalau saya itu 45 hari baru saya sapih. Oke. Kalau yang ini hamil juga, mau melahirkan 8 hari lagi. Biasanya kalau melahirkan itu dia sendiri ya? Maksudnya bisa sendiri ya? Iya. Kalau mau melahirkan itu biasanya dia males makan sama rontokin bulu. Oh, Jadi bulunya dicabut untuk alas anaknya supaya hangat. Nanti di kotaknya itu ini. ciri-cirinya ya ketika Iya. sudah mendekati mau melahirkan, justru dia merontokkan bulunya sendiri. Bulunya dicabuti, digigiti itu untuk melindungi anaknya nah. Kalau yang itu siap jual, Iya. ya. Kalau yang itu. Kalau yang itu sudah usia 5 bulan, Oh iya. sudah siap jual, tapi itu jantan semua. Oke. Nah, ini kan ada kotoran-kotoran dari kelinci itu ya, Mbak Tia. Ini Iya. kotorannya ini apakah dibuang atau bisa diolah untuk yang lain gitu? Maksudnya melalui proses tertentu lagi. Oh, kalau kotorannya ini dipakai lagi, Mbak. Dipakai lagi untuk tanaman. Kalau yang kotoran ini kan padat Iya. kotorannya. Ini nanti dipakai untuk saat memulai menanam. Oh, Pupuk untuk pupuk menanam ya. campuran Iya. untuk tanah itu. Nah, kalau urinnya ini nanti dipakai untuk pupuk cair. Oh, jadi semua bisa dimanfaatkan Bisa ya. dan hasilnya nanam tanaman di depan. Oh halaman. iya. Oke, nanti kita lihat tanamannya ya hasilnya. Pasti subur-subur. Nah, teman-teman, kita sudah lihat itu tuh kelinci-kelinci yang dijual Mbak Tia, ada banyak banget, ada sekitar 40 ya Mbak Tia tadi. Baik yang siap dijual, siap untuk dikawinkan, ada yang lagi hamil. Nah, pokoknya itu tadi kelinci-kelinci dari Mbak Tia. Jadi langsung aja kalau kalian penasaran, langsung hubungi Mbak Tia ya. Gitu ya Mbak Tia? Ya, makasih ya Mbak Tia. Ya. Dadah. See you.